Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas mengenai suatu pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang masuk mengenai kontroversi pembatasan kegiatan-kegiatan masjid yang dilakukan secara berjamaah dalam rangka kemakmuran masjid, baik itu sholat berjamaah atau sholat Jumat atau acara-acara lainnya seperti kegiatan majelis taklim dan lainnya. Berhubung dalam kondisi saat ini kita semua dalam keadaan mengkhawatirkan di tengah-tengah penyebaran COVID-19 atau Corona. Alhamdulillah, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai suatu wadah sebagai acuan bagi kita umat muslim dalam melangkah melaksanakan syariat, di mana Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa dibolehkannya mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah jika di suatu wilayah terdapat penyebaran COVID-19 yang tinggi. Dalam artian seperti inilah kesimpulannya. Jika dalam suatu wilayah ada orang yang terpapar positif, kemudian orang-orang sekitar masuk dalam data ODP, maka wilayah tersebut bisa melaksanakan sholat Jumat bisa mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Perlu kita ketahui bahwa para ulama mengambil suatu kesimpulan itu tidak sembarangan, yang jelas berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Akan tetapi pengolahan Al-Quran dan Al-Hadis supaya bisa melahirkan produk hukum itu diperlukan adanya suatu alat untuk mengolah, namanya ilmu usul fikih. Jadi sebelum keluar menjadi produk hukum itu mesti ada dalil-dalil yang menyertai, yang mengantarkan pada hukum. Wajib, sunat, makruh, haram, jaiz itu tidak bersifat statis. Akan tetapi hukum tersebut berubah menjadi bersifat dinamis, tergantung keadaan waktu, tergantung keadaan situasi, tergantung keadaan tempat. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmani wal amkan. Hukum itu berubah tergantung perubahan waktu dan tergantung perubahan tempat. Jika di suatu wilayah terdapat paparan yang tinggi penyakit yang menular, maka diperbolehkan untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Sholat Jumat kita mencari maslahat, kita mencari manfaat. Akan tetapi apabila terjadi paparan yang signifikan, maka dikhawatirkan terjadi madarat. Mencegah madarat mesti didahulukan daripada mencari maslahat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Seperti itu. Jadi apabila mafsadat ada, ketika kita mencari maslahat, maka dahulukan pencegahan mafsadat daripada mencari maslahat. Berkenaan dengan hal ini, hadis Rasulullah SAW memberikan suatu pelajaran kepada kita semua, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'unin bi ardi fala tadkhuluha." Bila mana kalian mendengar adanya wabah, taun itu tolong diartikan sebagai wabah, penyakit. Apabila kalian mendengar
penyebaran wabah di suatu wilayah, fala tadkhuluha, maka kalian jangan memasuki wilayah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, apabila kebetulan kita berada di suatu wilayah yang telah terkena wabah yang bersifat membahayakan, fala takhruju minha, maka tidak diperkenankan bagi kita untuk keluar. Inilah yang disebut dengan karantina wilayah. Jadi ketika misalkan saya sebagai warga Kabupaten Garut, di Kabupaten Garut misalkan sudah masuk zona merah, maka saya tidak boleh keluar dan Anda jangan masuk wilayah kami. Seperti itu. Hadis menganjurkan seperti itu. Kemudian hal ini menjadi suatu kontroversi atau perbedaan pandangan di tengah-tengah masyarakat ketika dihadirkannya hadis lain dalam matan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i ala ahlil ardi surifat an ummaril masjid. Innallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza anzala ahatan, bila mana Allah menurunkan suatu wabah penyakit minas sama'i, dari langit, ala ahlil ardi, kepada ahli bumi, sulifat, maka dihindarkan, an ummaril masjidi, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Tentu saya tidak akan membahas terlalu dalam mengenai kualitas hadis ini. Dikhawatirkan terjadi perbedaan pendapat yang tajam di kalangan adik-adik semua. Akan tetapi yang mana kita ketahui secara garis besar hadis itu terbentuk dari 3 bagian. Yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, yang ketiga ada rawi. Permasalahannya atau titik fokusnya mengenai hadis ini bahwasanya apapun yang terjadi, meskipun ada wabah penyakit, Allah akan melindungi ahli-ahli masjid, walaupun penyakit itu bersifat menular. Mesti dicatat bahwasanya hadis ini terdapat sanad Zafir bin Sulaiman. Zafir bin Sulaiman diterangkan oleh para ulama, semisal Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil mengenai kualitas hadis ini. Tentu ini bagiannya bagian ulumul hadis. Akan tetapi yang mesti kita pahami bersama bahwa tetap pencegahan madarat, ad-daruratu taghlibu 'alal mahdurat. Sesuai dengan kaidah usul fikih yang tadi di awal kita kemukakan, bahwa ketika kita mencari maslahat akan tetapi terdapat madarat, maka dahulukan pencegahan madarat. Sama halnya ketika kita berada di suatu hutan rimba. Kalau kita tidak makan, maka matilah kita. Bukan berarti kita melepaskan tawakal, di mana para ulama memberikan suatu penjelasan, la tastagrab wuku al akdar, jangan kita risau, jangan kita cemas ketika terjadinya
cobaan-cobaan dunia. Cemas, risau memang tidak diperkenankan. Apabila cemas dan risau tersebut menghilangkan kualitas tawakal dalam batin kita. Akan tetapi kita semua bukan jabariyah yang menempatkan batin di titik dominan dan lahir tidak ada fungsi, dalam artian hanya kita melaksanakan rutinitas batin tetapi lahir tidak berikhtiar. Ketika kita sakit cukup kita berdoa, tidak perlu berobat. Itu jabariyah. Kita bukan qadariyah, mendahulukan lahir, tidak menyertakan batin. Akan tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai suatu keyakinan bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak cukup dengan batin saja dan tidak cukup dengan lahir saja. Tugas kita dalam pendekatan diri kepada Allah ada tugas batin. Dalam hal ini kita tawakal kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Tugas lahir kita waspada, karena Islam sangat mengedepankan tindakan preventif dan Islam memberikan jalan untuk tindakan kuratif. Dengan demikian, sebetulnya tidak perlu diperdebatkan mengenai hal ini. Soalnya apabila dikhawatirkan terjadinya mafsadat, walaupun kita dalam keadaan mencari maslahat, maka dahulukanlah mencegah mafsadat. Seperti itu. Ketika misalkan dikhawatirkan di suatu wilayah karena sudah masuk zona merah, orang-orang di sekitar sudah masuk ODP, rentan terjadinya penularan apabila terjadi interaksi secara massal, maka Majelis Ulama Indonesia memberikan atau mengeluarkan fatwa untuk acuan bagi kita kaum muslimin dalam melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan memakmurkan masjid. Memang betul bahwa man bana masjidan lau akfara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa orang yang membangun atau memakmurkan masjid, Allah telah membangun bagi orang tersebut rumah di surga. Tapi lihatlah, kita mesti melihat, terkecuali bagi wilayah yang memang tidak ada angka atau bisa dikatakan aman dari penyebaran, penularan penyakit. Terkhusus di sini COVID-19. Apabila dirasa aman, ya silahkan melaksanakan sholat Jumat. Karena tidak ada, dipandang tidak ada madarat. Akan tetapi apabila dipandang ada madarat, maka mencegah madarat mesti didahulukan daripada mencari manfaat. Mungkin seperti itu saja yang bisa kita diskusikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada kesalahan, itu datang dari kebodohan saya. Namun apabila apa yang kita diskusikan ini ada dalam kebenaran, maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dan melindungi kita semua dari terpaparnya suatu wabah penyakit. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.